Minggu ini liturgi mengajak kita merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam Injil minggu ini membantu kita untuk memahami dan mengerti siapa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin membagikan 5 kalimat yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Kalimat yang pertama, tinggal di dalam kasih-Ku. Ini bukan mengatakan hanya tinggal untuk sementara waktu saja atau suatu keharusan, tapi mau mengatakan tinggal di suatu tempat di mana kita merasa nyaman, aman, damai, dan ada sukacita. Nah, di mana kita dapat menemukannya? Kita menemukannya di saat kita berjumpa dengan Tuhan melalui Ekaristi, melalui doa, dan di saat kita menerima sakramen tobat. Disitulah kita mengalami bagaimana rasanya tinggal di dalam kasih Tuhan yang tak. Dan saat ini dunia meminta kita untuk tinggal di situasi yang tidak nyaman. Banyak masalah dan banyak hal yang membuat kita takut, tertekan, dan lain-lain. Maka jalan untuk melewatinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yesus, tinggallah di dalam kasih-Ku. Maka marilah dengan cara kita masing-masing tinggal di dalam kasih Tuhan itu. Kalimat yang kedua, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita ini adalah buah dari tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kasih dan cintanya. Di dalam Injil Lukas bab 6 mengatakan dengan jelas bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya. Jadi sukacita yang benar adalah sukacita yang berasal dari dalam hati, bukan yang nampak dari luar, yang hanya merasa bahagia sebentar. Sukacita yang berakar dari dalam, itulah sukacita yang tidak akan pernah hilang, meskipun berada pada titik keterpurukan sekalipun. Karena sukacita itu adalah buah dari perjumpaan kita secara personal dengan Tuhan. Kita bersukacita bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi kita bersukacita karena kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Kalimat yang ketiga, yaitu aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Yang menjadi pertanyaan kita, siapa itu hamba? Hamba adalah mereka yang taat karena takut. Misalnya, takut dihukum, takut masuk neraka karena dosa, takut kalau tidak menerima berkat atau mujizat-mujizat dari Tuhan, dan juga berlarut-larut dalam kesedihan. Sedangkan sahabat, mereka yang bebas berpendapat, mereka merasakan kebersamaan yang kuat tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Mereka bahagia dalam perjumpaan dan mereka tidak pernah ada niat untuk meninggalkan satu sama lain. Sahabat bertumbuh dalam harapan, hidup dalam penghiburan satu sama lain. Sahabat adalah teman seperjalanan dan seperjuangan. Sahabat adalah tongkat di mana bisa bersandar di saat lelah. Inilah perbedaan hamba dan sahabat Yesus. Kalimat yang keempat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Di dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kita punya Tuhan yang memilih kita. Dia memilih kita dengan penuh kesadaran dan cinta kasih. Meskipun kita merasa tak layak dan tak pantas karena kelemahan dan kekurangan kita. Namun Yesus percaya dengan kita. Dia percaya bahwa kita bisa menjadi saksi cinta kasih-Nya. Tapi kita harus ingat, Dia memanggil kita bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi Dia memanggil kita supaya kita menjadi lebih baik. Kalimat yang terakhir, kamu pergi dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah berarti menjadi saksi iman yang benar dan kelihatan, meskipun banyak godaan yang ditawarkan dunia kepada kita. Pertanyaannya adalah, buah apa yang kita bisa berikan kepada orang lain? Mengeluh, mengkritik, atau sebaliknya kita memberikan buah yang baik, yaitu harapan, sukacita, damai, dan kasih. Nah, ini baru dikatakan menjadi saksi iman yang hidup. Maka semoga dari cahaya Injil minggu ini menjadi alat buat kita hidup dalam iman akan
Kristus dan memberikan diri kita sepenuhnya dibentuk oleh cinta kasih Tuhan. Dengan begitu kita dapat menghasilkan buah. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.